Hai Curious Soul, selamat datang di podcast School of Universe and Life. Tempat kami berbagi pengalaman dan ilmu yang semesta titipkan kepada kami dalam memaknai dan menikmati kehidupan. Apapun yang diterima, semoga bisa menjadi bahan renungan untuk meningkatkan kesadaran kalian. Stay curious and stay learning. Ini direkam ya. Halo Krik, halo. Banyak kan ya orang tuh biar melek lah istilahnya gitu kan. Kalau di Indonesia biar melek, biar bangun, atau kalau pagi-pagi nggak ngopi tuh rasanya ada yang kurang aja, atau jadi lemes atau gimana ya, kayak semacam pick me up lah pagi-pagi gitu kan. Orang biasanya minum kopi atau kayak habis makan ngopi gitu kan. Ternyata ini di luar dari kandungan ya, di luar dari kafein dan segala macam. Kita nggak ngomongin itu hari ini. Kalau yang mau tahu soal kandungan kopi dan efeknya ke otak secara fisik, secara saintifik, dengerin podcastnya Huberman Lab aja. Di situ sama Andrew Huberman-nya udah dibahas kopi seperti apa, lalala dan sebagainya. Ini dari sisi spiritualnya lah, dari sisi secara energi aura. Jadi kopi itu sebaiknya memang tidak dikonsumsi setiap hari, satu. Dan sebaiknya kalaupun dikonsumsi itu tidak melebihi jumlah tertentu. Itu ada alasan. Kenapa? Karena gini, kopi sebagai minuman itu kalau dikonsumsi setiap hari dan dikonsumsi dalam seharinya itu lebih dari 1 gelas, itu bakalan bikin aura itu butek, jadi hitam lah auranya. Bukan jadi hitam langsung warna hitam ya, enggak, tapi kayak ada awan abu-abu gitu loh, nutupin aura kita. Nggak nutupin sih, kayak kan aura kita bersih nih, anggaplah auranya bersih ya. Kalau minum kopi tuh langsung kayak kotor aja. Itu baru 1 gelas. Minum kopi nih habis makan siang-siang, pagi-pagi udah minum satu, udah mulai kotor. Tapi kalau 1 gelas, kenapa masih boleh? Karena badan kita masih bisa nge-flash itu, jadi masih bisa secara badan energi aura kita masih bisa bersihin itu. Kalau masuk lagi, habis makan siang kita ngopi lagi, itu udah lewat batas yang bisa diproses sama badan aura kita sendiri secara otomatis tanpa kita sadar ya. Jadinya akumulatif. Apalagi kalau nanti sorenya jam 3, aduh ngantuk nih, ngopi lagi gitu. Ya tambah akumulasi, tambah butek aja gitu. Auranya tambah butek. Jadi kayak kalau misalnya bagi yang memang sedang mempelajari spiritual atau lagi yang memang sedang memperdalam spiritualnya, coba nggak usah harus langsung berhenti kalau emang biasanya sehari-hari ngopi, tapi seenggaknya diminimalisir, coba sehari satu gelas aja. Karena gini, kalau auranya ketutupan atau kotor ya, maksudnya gara-gara kopi, karena kopi itu juga termasuk ada zat aditifnya kan, nggak bagus, karena kamu berarti selain cleansing dari campuran energi yang kamu terpapar sehari-hari karena bertemu orang, ini masih harus cleansing lagi secara energi, secara auranya di cleansing lagi dari efeknya dari si kopi ini. Beda dengan kakao ya, kakaonya itu sendiri, dia itu sebenarnya termasuk salah satu obat juga. Coba balik lagi, obat pun kalau kamu kebanyakan, jadi racun juga. Gitu. Kamu lagi batuk nih, kamu minum obat batuk. Kamu minum obat batuk kan sesendok lah ya. Gitu. Tergantung lah. Kalau anak kecil kan paling setengah sendok atau ada takarannya sendiri gitu kan. Kalau orang dewasa yang paling sesendok. Kamu kalau pas lagi batuk, minum obat batuk, nggak mungkin langsung sebotol kan. Ya ibaratnya sama lah kayak gitu. Jadi kayak, ya si kopi ini, kakaonya sendiri itu memang obat. Dengan takaran yang pas, kakaonya itu memang bisa sebagai obat. Tapi yang orang tidak sadari ketika dia diolah, dia diproses untuk jadi minuman kopi, orang jadinya minum kopinya terlalu banyak sampai gak bisa secara otomatis bisa kita bersihkan. Jadi pembersihannya kalau misalnya sering banget minum kopi dalam 1 hari, cleansingnya memang harus sangat-sangat rajin. Kalau setiap hari sudah biasa cleansing, bagus. Kalau tidak, efeknya akan jadi jauh lebih panjang. Apalagi kalau misalnya lagi mengalami spiritual awakening atau lagi zaman-zaman dark night of the soul, ini minum kopi tambah bikin runyam. Itu satu, itu soal kopi. Ini soal coklat nih.
Coklat itu, sorry tadi aku ngebahas kakao kan buat coklat ya. Coklat itu juga sama aja kayak kopi. Nggak bisa terlalu banyak dikonsumsi. Kita punya batasan yang kita masih bisa secara otomatis badan kita bersihin dari sistem di dalam badan, baik itu badan fisik maupun badan aura. Tapi kalau lewat dari batas itu, ya sama kayak kopi, jadinya akumulatif, jadinya nutupin aura juga, auranya jadi nggak bersih, bersihinnya jadinya harus numpuk-numpuk. Kalau hot coklat gitu sebagai minuman kan, mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu gimana banget ya, mungkin es coklat kali ya ininya. Kalau misalnya kayak cuma sekali waktu, minggu sekali, atau cuma weekend gitu, atau kayak ya here and there lah, istilahnya bahasa Inggris here and there, masih oke. Badan kita masih bisa bersihin itu. Tapi kalau misalnya sampai tiap hari, apalagi sampai ketagihan banget sehari lebih dari satu kali, dan itu rutin, maksudnya kayak minum, kayak aku jujur ya, jadi waktu di Inggris dulu, aku inget banget ada 1 tahun dimana aku tuh kayaknya tiap hari minum hot chocolate. Dan setelah aku pikir-pikir, itu memang masa-masa dimana aku depresi berat dan aku anxiety banget, sampai lagi masa-masa suicidalku itu. Terus aku mikir, oh make sense juga, gue udah kayak begitu, pengen minum hot chocolate kan biar happy gitu ya, karena kan bikin happy. Ternyata malah bikin runyam, bikin tambah parah ternyata minum hot chocolate tiap hari, soalnya tiap hari. Kalau minum hot chocolate-nya sekali waktu doang yang masih oke lah gitu. Kalau coklat batangan gimana? Kit Kat, Toblerone, Silver Queen gitu. Kan ada nih yang aku tahu temanku ada yang suka ngemil coklat kayak gitu. Itu juga sama aja sih. Ya, intinya gini, lebih dari 1 gelas itu tidak disarankan. Nah, coba di-convert aja jadi batangan, itu kira-kira berapa batang coklat ya? Aku tidak tahu. Nah, kalau kopi, aku baru ingat. Jadi sekarang baru make sense banget kenapa aku baru belajar soal ini kemarin. Aku langsung, oh ternyata seperti itu. Jadi aku tadinya minum kopi, tapi pas aku mulai kuliah, aku tuh nggak bisa lagi gitu. Mulai kuliah tahun 2009 itu. Nah, terus kan kalau kalian menghubungkan 1+1 jadi 2, aku tahun-tahun 2009-2010 itu tuh kan zaman-zaman aku awakening. Kayaknya setelah awakening itu, sekarang aku baru sadar, setelah awakening itu aku sama sekali nggak bisa minum kopi. Kalau minum tuh, wah, jadi kacau lah. Aku kira kacaunya cuma di perut doang, ternyata kacaunya juga di aura. Jadi makanya kayaknya secara bawah sadarku sudah menolak setelah lagi perjalanan spiritual awakening itu, walaupun aku menolak ya awakening yang waktu itu, ternyata badanku sendiri sudah menolak kopi. Makanya aku kan tidak minum kopi, minumnya jadinya teh. Kalau gitu pertanyaan berikutnya, jadi minuman apa dong yang tidak berbahaya nih untuk aura? Bukan berbahaya ya, tidak bikin kotor aura lah, tidak menutupi, nggak bikin butek lah aura kita. Air putih itu netral. Dia tidak tambah positif atau negatif, dia netral. Kalau yang bagus itu memang yang bagus tuh gini, kamu ngisi air putih di teko. Tekonya ini, ya kalau mau kendi boleh, kalau mau teko yang kalian punya di rumah boleh. Tekonya itu kamu jemur atau kamu kenain sinar matahari langsung. Kira-kira 2 jam. Itu airnya udah dapat kena sinar matahari, udah di recharge ya. Atau airnya di-infuse pakai herbs. Bukan infuse water yang pakai lemon atau pakai buah ya. Ini yang pakai herbs, jadi kayak pakai rosemary, pakai thyme, pakai tarragon kayak gitu-gitu. Pakai mint kalau mau. Itu yang paling bagus. Teh kayak gimana teh masih nggak masalah.
yang perlu diperhatikan paling cuma intake dari gulanya aja ya. Iya, gula kebanyakan juga kan tidak boleh. Kalian udah tau lah kalau gula seperti apa. Tidak usah dari secara sisi spiritualnya lah ya, dari secara sisi fisiknya aja udah tidak baik kalau terlalu banyak. Untuk yang kopi sama coklat diakalinnya seperti apa? Tadi aku bilang golden rule-nya adalah 1 gelas per hari. Untuk yang kopi ya. Coklat itu benar-benar harus kamu perhatikan, coklat itu sekali-sekali aja, jangan tiap hari. Kalau mau juga kopinya itu jangan kopi hitam pure hitam doang. Kalau mau ditambahin susu atau ditambahin gula. Itu masih agak lumayan lah, tapi kalau ditambahin gula mungkin akan jadi masalah baru kali ya, karena gulanya itu jadi juga bermasalah kan. Jadi kalau mau mungkin tambahinnya kopinya kopi susu atau kayak cappuccino gitu kali. Kayak latte gitu. Jadi bukan yang pure kopi, bener-bener kopi hitam doang. Aku tahu ada banyak orang yang senengnya minum kopinya bener-bener kopi hitam, nggak pakai gula sama sekali, cuma pure kopi doang. Kata Intan minum jamu oke, karena itu basically kan pakai rempah-rempah ya. Minum jamu itu nggak apa-apa. Cuma ya jangan terlalu banyak juga. Karena kan efek dari rempah-rempahnya itu beda-beda ya. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus juga gitu. Tapi tidak seharmful ke aura seperti kopi atau coklat. Begitu. Nah, ada yang mau bertanya dulu? Crack-nya di hush crack, hush gitu. Dadah Craig, dadah. Hai, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Episode ini direkam langsung saat kami bikin sesi sharing di Discord. Jika kamu penasaran dan ingin ikutan sesi sharing dan diskusi kami, bisa langsung aja join ke komunitas kami. Linknya bisa kalian dapatkan di deskripsi box ya. Atau kamu bisa kunjungi Instagram kami di School of Universe and Life. Sampai jumpa di sesi sharing dan diskusi selanjutnya.